Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas tafsir tafsir Al-Quran, yaitu terkait dengan surat yang membahas tentang bermusyawarah. Jadi Quran juga menjelaskan tentang bermusyawarah, yaitu terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang akan diberikan kepada mereka. Mengutip tafsir ringkas terdapat dalam Quran Kemenat, itu dijelaskan bahwasannya ayat yang lalu menjelaskan kenikmatan ukhrawi yang diperoleh oleh orang-orang yang menghindarkan diri dari perbuatan dosa besar. Ayat ini juga menjelaskan bahwa kenikmatan ukhrawi yang lebih baik dan lebih kekal itu juga akan diperoleh oleh orang-orang yang menerima seruan Tuhan mereka. Dan kenikmatan ukhrawi itu akan dianugerahkan pula kepada orang-orang yang menerima dan mematuhi seruan Tuhan. Melalui para rasul dan wahyu-wahyu yang disampaikan kepada mereka, dan orang-orang yang melaksanakan sholat sebagai salah satu kewajiban yang diwajibkan kepada mereka, sedang mereka yang berkaitan dengan persoalan dunia dan kemaslahatan kehidupan mereka, memutuskan dengan musyawarah antara mereka. Dan yang juga menerima kenikmatan ukhrawi itu adalah mereka yang menginfakkan di jalan Allah dengan tulus dan ikhlas sebagian dari rezeki mereka, baik dalam bentuk harta maupun lainnya yang kami berikan kepada mereka. Lalu untuk tafsir tahlili, ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang menyambut kepanggilan baik Allah kepada agamanya seperti mengesahkan dan menyucikan zatnya, zat Allah, dari penyembahan selain Dia, mendirikan sholat fardu pada waktunya dengan sempurna untuk membersihkan hati dari iktikad batil dan menjauhkan diri dari perbuatan mungkar baik yang tampak maupun yang tidak tampak, selalu bermusyawarah untuk menentukan sikap dalam menghadapi hal-hal yang pelik dan penting, semuanya akan mendapatkan kesenangan yang kekal di akhirat. Ini cukup menarik, yaitu terkait dengan pembahasan antara itu tentang semuanya akan mendapat kesenangan di akhirat. Selalu bermusyawarah untuk menentukan sikap dalam menghadapi hal-hal yang pelik dan penting. Sebenarnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu juga mencontohkan kepada kita, memberi teladan kepada kita, apabila kita akan memutuskan misalkan suatu permasalahan atau suatu, kalau dalam pemerintahan berarti kebijakan, maka langkah baiknya kita bermusyawarah. Katakanlah musyawarah artinya di situ ada 2 orang atau lebih. Artinya ada orang yang dapat kita ajak diskusi, maka itu disebut dengan musyawarah. Itu adalah teladan yang Nabi Muhammad contohkan kepada kita. Bahkan seorang nabi, beliau pun bahkan jelas beliau adalah seorang nabi, maka tidak ada yang lebih cerdas dan lebih pintar daripada Kanjeng Nabi. Tetapi beliau justru malah ketika ada permasalahan, ketika ada sesuatu yang ingin diputuskan oleh beliau, beliau itu berbuk terlebih dahulu, bermusyawarah kepada para sahabat. Adalah secara keilmuan, beliau mampu untuk memutuskan sendiri. Tapi beliau memilih untuk bermusyawarah. Ini adalah teladan bagi kita. Karena Nabi Muhammad ingin mencontohi kepada kita, memberikan teladan kepada kita, bahwa semuanya itu harus bermusyawarah. Semuanya harus bermusyawarah. Karena dengan musyawarah nantinya akan menemukan sebuah hasil kesepakatan yang di situ akan mufakat,
Artinya tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan, semuanya sama. Karena berangkat dari musyawarah, yang tujuannya itu bermufakat. Selanjutnya Allah berfirman, "Wasyawirhum fil amr." Dan bermusyawarahlah dengan mereka di dalamnya. Selain ayat di sini juga ada ayat yang lain, yaitu di surat Al-Imran ayat 159. Itu juga membahas tentang bermusyawarah. Demikian pula menginfakkan rezeki di jalan Allah, membelanjakan jalan yang bermanfaat bagi pribadi masyarakat, nusa dan bangsa. Mereka juga akan mendapatkan kesenangan yang kekal di akhirat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum." Hai orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada Anda. Lalu dalam Al-Baqarah ayat 264 dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Wahai orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usaha yang lebih baik. Al-Baqarah ayat 267. Jadi pada kesimpulannya, ayat yang tadi yang saya sampaikan adalah mari kita bermusyawarah dalam menentukan segala hal, segala permasalahan, segala keputusan. Karena dengan bermusyawarah, insya Allah akan memperoleh putusan yang mufakat. Dan keputusan mufakat itu tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Semuanya sama, semuanya menerima. Tidak ada yang nantinya akan ada permasalahan dan sebagainya. Nah, dengan musyawarah, insya Allah semuanya akan diperoleh dengan hal yang baik. Gitu. Jadi, sekali lagi, kita harus bermusyawarah, entah di dalam warga atau di dalam misalnya berorganisasi harus bermusyawarah, dengan teman bermusyawarah, intinya semuanya bermusyawarah, diskusi agar memperoleh tujuan yang hasil yang sepakat, mufakat, tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dilebihkan, semuanya menerima. Baik, itu satu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.